Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lil Islam wal iman. Alhamdulillahilladzi khassa ba'da ibadihi bit ta'ati wa ba'dahum bil asyan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh arsalahu bil huda wal furqan. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'am ala man unzila alaihi al-Quran sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi alladhina tamassaku bi ashrafil adyan. Amma ba'du, yaqulu Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa yaqulu rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Amin amin ya rabbal alamin. Hadratal mukarramin wal mukarramat, bapak dan ibu-ibu, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, marilah sama-sama kita memanjatkan pujian dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan berbagai karunia, berbagai nikmat yang kita tidak bisa menghitungnya. Karena saking banyaknya nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita, khususnya nikmat yang paling mahal, nikmat yang paling bernilai yang akan menjamin insyaallah untuk keselamatan kita dari dunia sampai akhirat, nikmat iman, nikmat Islam. Di antara sekian banyak nikmat juga yang Allah berikan kepada kita yang sangat berharga adalah nikmat Allah berikan rasa aman, Allah berikan kecukupan pangan dalam kedamaian, dalam rasa aman, ada untuk keperluan sehari-hari kita. Itu bagian dari nikmat yang besar yang Allah berikan kepada kita. Makanya di dalam surat Quraisy itu Allah ingatkan, "Falya'budu rabb hadzal bait." Hendaknya mereka ini beribadah kepada Rabb hadzal bait, yaitu Allah Subhanahu wa taala, Rabbnya Baitullah. Kenapa? Alladzi at'amahum min ju'. Karena Allah lah yang telah memberikan kecukupan makan sehingga mereka tidak lapar. Wa amanahum min khauf, dan Allah berikan aman, rasa aman. Bangun pagi kita alhamdulillah, enggak dicekam rasa takut. Saudara-saudara kita sekarang yang di Palestina itu, informasi terakhir ini masya Allah, mereka nggak bisa tidur malam siang. Kenapa? Karena mereka sudah hancur-hancuran ya. Jalan-jalannya sudah dihancurkan, rumah-rumahnya sudah dihancurkan, masjid-masjidnya sudah dihancurkan. Mereka terpaksa mengungsi ke tempat-tempat umum, ke sekolah, kemana gitu, ke kamp-kamp pengungsian. Tapi mereka sama Israel juga tempat-tempat ini dibom juga. Mungkin sekarang korbannya sudah sekitar 1.500 ya, atau sekian ribu orang sudah menjadi syahid ya. Dari kalangan anak-anak juga banyak, dari kalangan wanita juga, masya Allah. Jadi ini bagian dari nikmat Allah SWT yang Allah berikan kepada kita ini. Allah berikan kepada kita rasa aman ya, maka kita wajib mensyukurinya, wajib menjaganya ya. Di antaranya kita dengan apa? Falyabudu rabb hadzal bait. Harus betul-betul kita manfaatkan rasa aman ini, ketenangan ini untuk apa? Beribadah.
Di antaranya beribadah ya termasuk di dalamnya sholat 5 waktu. Kita isi dengan ngaji, ya kan? Ngaji juga bagian dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang sangat Allah cintai. Nah, ngaji kita pada pagi hari ini sudah sampai kepada perkara-perkara yang mubah, sesuatu yang boleh ya, dilakukan ya karena ada hal tertentu ya, seperti kemarin sudah kita bahas, sudah sampai bab perkara-perkara yang mubah di dalam sholat terkait dengan perbuatan-perbuatan, mulai dari gendong anak yang diperlukan, berjalan sedikit ya, gerakan untuk menyelamatkan bahaya ya kan? Kemudian mengingatkan, menolak orang yang lewat di dalam baris atau di depan barisan sholat kita yang di dalam sutroh ya. Kemudian apa tadi, meludah, tapi meludahnya di sapu tangan ya. Kemudian menggaruk-garuk dan seterusnya, ini sudah kita bahas ya. Insyaallah mudah-mudahan tidak lupa. Kalau lupa nggak apa-apa, kita ngaji lagi, kita ingatkan lagi ya. Nah, itulah ya hikmahnya kita, makanya harus banyak belajar, karena di samping ilmu banyak banget juga lupanya banyak ya. Semakin banyak yang kita pelajari, semakin banyak yang lupa. Tapi Allah Subhanahu wa taala bukan hanya menilai hasilnya saja. Allah begitu adil ya. Prosesnya, perbuatannya itu dan hasilnya dua-duanya dinilai. Seandainya kita belum banyak ilmunya, belum banyak yang ingat, ya nggak apa-apa, kita sudah ikut ngaji itu, masya Allah ya. Hadirnya ke tempat majelis saja ini langkah-langkahnya sudah Allah catat ya, sebagai penggugur dosa-dosa ya kan, mengangkat derajat ya, sampai di majelis nanti masya Allah Allah mintakan ampun ya, malaikat-malaikat memintakan ampun kepada Allah untuk kita ya. Baik, kita akan lanjutkan. Kalau tadi terkait perkara-perkara yang sifatnya perbuatan, perkara-perkara yang boleh dilakukan di dalam sholat. Nah, sekarang ini perkara-perkara yang kita ucapkan. Ini boleh dilakukan, boleh diucapkan, atau perbuatan-perbuatan yang berupa perkataan yang boleh dilakukan di dalam sholat. Apa yang diantaranya? Al-fathu 'alal imam, mengingatkan imam. Tapi mengingatkannya di sini karena kesalahan yang sifatnya bacaan. Seperti imamnya membaca surat Al-Buruj, ada yang lupa. Tapi kalau imam kita nggak ada yang lupa ya, suaranya bagus. Nah, alhamdulillah. Seandainya ada imam yang lupa ketika kita baca, ketika kita ikut sholat berjamaah, maka kita dibolehkan mengingatkan, bahkan dihimbau kalau kita bisa. Persoalannya yang kita nggak perlu mengingatkan karena kita sendiri juga tidak ingat ya. Bacaannya itu jauh lebih bagus imamnya, hafalannya banyak imamnya, kemudian apa lagi, lancarnya banyak imamnya, semua itu. Makanya disunahkan kalau dalam berjamaah itu yang menjadi imam itu yang lebih aqra. Aqra itu berarti apa? Bacanya lebih bagus ya, bacaannya lebih lancar ya, lebih paham ya. Namanya orang membaca itu kan bukan sekedar yang bunyi, tapi dia juga ngerti. Nah, itu disunahkan. Tapi seandainya dalam satu kasus tertentu ternyata imamnya lupa, nah, ini di sana disebutkan boleh kita ini mengingatkan. Idza lubisa 'alal imam fil qira'ah an yaftah 'alaihi min waraihi. Ketika imam ini agak lupa, lubisa itu kayak ragu gitu ya, bacanya bener nggak, habis ayat ini ayat apa, bunyinya kan suka mirip-mirip ya kan.
Suka kadang-kadang bisa aja ya, namanya manusia, nggak ada yang tidak lupa ya. Karena kata-kata manusia itu dari kata-kata insan atau nisyan. Bisa menyebutnya insan, bisa juga nisyan, itu satu akar kata. Nah, nisyan artinya lupa. Makanya kalau namanya masih manusia ya pasti dia lupa. Masumiyal insani insanan illa likasrati nisyani. Manusia itu tidak masumiyal insanu insanan illa li nisyani. Seseorang itu tidak disebut manusia melainkan karena ada lupa, ya kan? Nah, jadi kalau imamnya lupa, maka imam mengingatkan, yaitu dengan cara menyebutkan bacaannya atau membunyikan bacaannya yang lupa. Harusnya ayat ini dia lanjut ke ayat berikutnya umpamanya. Maka kita kalau kita hafal, kita ingat, kita pasti ingat ya, maka kita ingatkan. Tapi seandainya kita nggak tahu, ya sudah. Apakah imamnya membaca sampai situ saja langsung rukuk, atau imam ngulang dulu, ya kan? Karena biasanya lupa ini kalau diulang lagi dari berikutnya, dari sebelumnya biasanya suka ingat. Fa an Abdullah bin Umar anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam shalla salatan fa qara'a falubiza alaihi falam sarfa qala li Ubay sallaita ma'ana qala na'am qala fama mana'aka. Ini Rasulullah SAW bukan karena pelupa biasa, tapi ini supaya menjadi pelajaran baginda seorang manusia ya. Walaupun itu manusia yang luar biasa ya. Beda dengan kita. Muhammadun basyarun wa laysa kal bashari bal huwa yaqutun wan nasu kal ahjari ya. Manusia ini Nabi Muhammad itu bukan manusia biasa, tapi diibaratkan seperti intan permata di antara bebatuan. Jadi beda. Tapi di sini dalam rangka untuk menjadi teladan, menjadi petunjuk hadiyun Nabi, yaitu petunjuk Nabi kalau umpamanya ada kelupaan. Disebutkan dari Abdullah bin Umar pernah sholat bersama Nabi. Lalu dalam bacaan Nabi itu ada yang kayak ragu, falu bisa alaihi, falamma sarafa, tapi waktu itu nggak ada yang mau mengingatkan, nggak ada yang berani. Begitu taklimnya, begitu yang seandainya ada yang ingat pun begitu segan ya Nabi. Kita kan nggak tahu, jangan langsung kita maunya anggap itu adalah satu kesalahan. Setelah selesai ternyata qala li Ubay, lalu bertanya kepada sahabat Ubay, "Shallaita ma'ana?" Wahai Ubay, apakah tadi kamu kan jamaah sama kami kan? Qala na'am, ya kami berjamaah sama baginda. Qala fama mana'aka? Loh, tadi kok enggak diingatkan? Saya kan tadi agak ragu bacaannya, gitu kan? Nah, ternyata Rasulullah SAW menegur ya, menanyakan kepada Ubay untuk apa? Kenapa tadi waktu saya agak ragu bacaannya kamu tidak mengingatkan? Tentu kalau kepada Nabi mungkin pada segan ya, tapi ini sebagai pelajaran. Saya akan bacakan beberapa faedah, ada 3 faedah terkait dengan apabila seorang imam lupa, makmumnya bagaimana? Yanbahi alla yuftaha 'alal imam madama yuraddidu tilawah li'annahu rubbama tadzakkara bi nafsihi fahuwa aula. Hendaknya seorang makmum jangan begitu saja langsung mengingatkan imam selagi imam itu bacaannya masih diulang-ulang. Jadi kalau mamanya imamnya agak lupa-lupa ingat, dia masih mencoba mengulang lagi, jangan langsung diingatkan. Nah, di sini disebutkan kenapa? Mungkin dengan dia mengulang, imam itu akan ingat kembali dan itu yang lebih baik.
alla yuftaha 'alal imam idza sakata wa lam yartadid fil qira'ah idza ta'akhkhara fi suqutihi li'annahu yahtamilu an yakuna tafakkuran qalilan fima yaqra'u. Kata faedah yang kedua, hendaknya jangan begitu saja seorang imam diingatkan ketika dia masih diam. Pokoknya kayak ada jeda sedikit, harusnya dari satu ayat ke ayat berikutnya itu ritmenya itu kan sudah sejajar. Tiba-tiba dia ada keperluan apa, dia diam dulu sedikit. Jangan langsung kita katakan langsung diingatkan. Bagian dari adab juga ya. Jangan merasa kita jauh lebih hafal, lebih baik ya. Kita baru berhenti sedikit langsung kita ingatkan, jangan ya. Tapi kita tunggu dulu. Kecuali kalau memang sudah lama diamnya atau dia menunjukkan dia memang perlu dibantu untuk diingatkan. Li'annahu yahtamilu an yakuna tafakkuran qalilan fi ma yaqra. Karena barangkali dia diam sejenak itu sedang berpikir, menghayati ya, menghayati atau sedang apa gitu ya. Makanya kita jangan langsung ingatkan, jangan langsung kita pandu dengan bacaan yang kita ingat, jangan. Yang ketiga, la yuftahu 'alal imam idza akhta'a fil qira'ah ma lam yakun khata'an yughayyirul makna. Ini juga bagian dari etika adab kita kepada seorang imam. Kita jangan langsung mengingatkan bacaan imam selagi bacaan itu bila ada kesalahan ya, bila ada kesalahan yang tidak merusak makna. Jadi momennya kayak salah panjang pendeknya, salah apalagi, salah makhrajnya, salah tajwidnya ya, harusnya mendengung kok tidak mendengung. Umpamanya panjangnya harusnya sekian, harokat dia kependek umpamanya. Nah, kalau yang hanya seperti itu, etikanya untuk lebih sopannya, karena imam bagaimanapun itu adalah orang yang kita anggap yang paling baik. Itulah orang yang paling layak untuk kita jadikan pemimpin. Biasanya pemimpin di dalam sholat juga kita harapkan pemimpin di luar sholat. Makanya jangan dijatuhkan dalam artian salah sedikit, hanya salah panjang pendek kemudian kita langsung, takutnya dia malah jadi bingung. Nah, tapi bagaimana solusinya kalau dia itu salah ya bacaan ya, mungkin bisa seandainya ada momen kita bisa sampaikan setelah sholat. Karena apa? Karena kesalahan itu bukan kesalahan yang merusak makna. Ini dalam bahasa Arab itu ilmu tajwid yang panjang pendek kemudian mendengung atau tidak itu secara umum tidak merusak makna, tapi merusak kebenaran bacaan saja. Jadi diantara tujuan kita mempelajari ilmu tajwid, ilmu qiraah dan seterusnya, pensanadan dan seterusnya itu dalam rangka untuk menjaga bacaan yang benar. Tetapi kadang-kadang bacaan yang salah panjang pendeknya, mendengung dan tidaknya itu tidak merusak arti. Jadi tetap masih bisa dikatakan maknanya benar. Maka di sini tidak usah diingatkan kalau hanya bacaannya yang panjang pendeknya salah. Dan ini saya alami juga, saya rasakan juga. Kadang-kadang namanya manusia kan, kita tuh serba salah mau negur kalau salahnya hanya masalah panjang pendek. Tapi kadang-kadang karena sudah dari kecil terlanjur menghafalnya seperti itu, dia ya udah begitu ya. Nah, kalau begitu bagaimana? Kalau sudah menjadi kebiasaan yang dia merasa tidak salah, nah kita ingatkan di luar sholat. Bagaimana caranya? Ya nanti cari caranya, jangan sampai orang tersinggung. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya
ahsan. Kita ajak dengan cara hikmah yang paling bijaksana, yang sesuai dengan kebenaran tapi benar caranya. Jadi hikmah itu perpaduan antara kebenaran dan cara yang baik. Kalau umpamanya gara-gara kita mencari cara yang bagus tapi kemudian menjadi hilang unsur kebenarannya, enggak juga. Atau dibalik, yang penting benar, kita masalah cara udah nggak usah dipenting, salah juga. Jadi dua-duanya. Baik, kita lanjutkan poin yang kedua. Tadi intinya mengingatkan mengingatkan imam oleh makmum terkait dengan bacaan apabila ada kesalahan atau keraguan. Yang kedua, tirdadul ayati fi sholatit tatawwu'. Mengulang-ulang ayat, mengulang-ulang bacaan dalam sholat-sholat sunnah. Nah, kalau dalam sholat wajib, karena tadi biasanya dalam sholat wajib itu dilakukan secara berjamaah, ya kan? Jadi kalau berjamaah itu melibatkan banyak orang, banyak makmum. Makanya ketika kita membaca ayat diulang-ulang, nanti dikira kita lupa atau salah, ya kan? Lalu makmumnya mengingatkan, akhirnya jadi gaduh itu kan. Makanya yang dibolehkan mengulang-ulang ayat ini kalau dalam sholat sunnah untuk penekanan makna tertentu supaya bisa menghayati, maka ayat-ayat ini kemudian kita ulang-ulang. Walaupun kita jadi imam atau kita sholat sendiri, silakan, boleh di sini. Fa'an Abi Dzarrin anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qara'a fi hadhihi al-ayah faraddada hatta asbah. Ini ada satu riwayat hadis menceritakan bahwa baginda Nabi SAW sholat sunnah hampir semalam suntuk atau hampir sampai pagi mengulang-ulang ayat. Apa bunyi ayatnya? In tu'adzibuhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Kita enggak tahu apa yang ada di dalam benak baginda sehingga beliau ketika membaca ayat ini itu diulang-ulang dalam sholatnya sampai begitu lama, sampai disebutkan sampai menjelang pagi, menjelang subuh. Apa artinya yang tu'adzibuhum? Seandainya engkau menyiksa mereka, maksudnya seandainya Allah itu ya menyiksa umatnya, fa innahum ibaduk, ya sesungguhnya mereka ini adalah hamba-hambamu, ya. Wa in taghfir lahum, tapi jika engkau mengampuni mereka, fa innaka antal azizul hakim, sungguh engkau ya Allah zat yang maha perkasa, maha bijaksana. Jadi ini dihayati sama Rasulullah SAW, kemudian diulang-ulang. Ini menggambarkan betapa baginda itu begitu cinta, begitu sayang, begitu perhatian kepada umatnya. Tahu umatnya banyak yang salah, banyak durhaka, umatnya banyak yang melakukan berbagai pelanggaran. Apa kata beliau? Ya Allah, seandainya kau mau siksa mereka umatku, ya semua adalah terserah kau, karena mereka adalah hamba engkau, ya. Tapi seandainya engkau mengampuni mereka, engkau adalah zat yang maha perkasa, maha bijaksana. Itu yang ada di dalam benak baginda Nabi SAW itu, begitu cintanya kepada umatnya, ya. Sehingga beliau sambil sholat sunnah mengulang-ulang ayat ini, ya, sambil menangis sampai menjelang pagi. Wa'an Masruqin anna Tamiman ad-Dari raddada hadhil ayah. Dari seorang tabi'in bahwa Tamim ad-Dari ini seorang sahabat disebutkan mengulang-ulang ayat ini. Am hasibal ladzina ijtarahus sayyi'at an taj'alahum kal ladzina amanu wa 'amilus shalihat sawa'an mahyahum wa mamatuhum. Ini karena beliau sambil membaca sambil menghayati ayat ini, sehingga
di sini disebutkan ada seorang sahabat namanya Tamim Ad-Dari mengulang-ulang ayat ini dalam sholatnya. Ya intinya kalau dalam sholat sunnah baik sendiri maupun berjamaah boleh saja seorang imam membaca satu ayat, dua ayat, kemudian ada beberapa yang diulang-ulang, itu dipersilahkan, hukumnya boleh. Yang ketiga, al-buka'u wal aninu fis shalah, menangis dan merintih dalam artian menunjukkan kekhusyuannya, menangis dalam rangka menghayati ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, ayat-ayat azab. Kemudian dia begitu takut ya. Dia menunjukkan rasa takutnya, terekspresikan di dalam emosinya, akhirnya dia menangis. Boleh di sini. Al-buka'u fis shalah in kana min khaufillah wa dzikril jannati wan nar wa nahwihi kana mamduhan mutsaban alaihi. Menangis karena takut kepada Allah, karena disebutkan tentang surga sehingga dia itu takut kalau nggak mendapatkan surga. Disebutkan ayat tentang neraka, dia takut jangan-jangan nanti dimasukkan ke dalam neraka. Maka disebutkan nangis yang seperti ini mamduhan mutsaban alaihi, terpuji dan mendapatkan pahala. Nangisnya karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala yubtilus shalah kama yadhunnu ba'dun nas, dan ini tidak membatalkan salat sebagaimana yang disangkakan oleh sebagian orang. Jadi nangis yang sifatnya karena takut kepada Allah itu terpuji, bukan membatalkan salat. Wa kadzalika in kana liwaj'in aw musibatin wa kunta maghluban 'alaika fala syai'a fihi. Bahkan boleh juga menangis karena saking sakit atau karena musibah apa dan engkau tidak bisa mengendalikannya, maksudnya ya tidak bisa menahan tangisnya, fala syai'a. Seandainya dalam sholat ini kita sedang sakit atau tiba-tiba ingat satu musibah atau apa gitu sehingga kita tidak bisa mengendalikan emosi kita dan kita tetap nangis, ya nggak apa-apa. Bukan berarti kalau gitu sholatnya batal, nunggu nanti kalau sudah hilang nangisnya baru sholat lagi, enggak. Jadi intinya baik nangis karena takwa kepada Allah, takut kepada Allah, ini malah lebih bagus, atau nangis biasa dalam artian karena ada hal-hal yang menyedihkan, ada hal-hal yang menyakitkan yang menjadikan kita tidak menahan atau tidak tahan untuk tidak nangis, maka itu tidak membatalkan sholat. Madahallahu ta'ala lil bakin biqali idza tutla alaihim ayatul rahmani kharru sujadan wa bukiya wa yakhruna lil adqani yabkuna wa yaziduhum khusyu'a. Ini tanda bahwa memang itu dibolehkan. Ini ternyata di dalam Al-Qur'an ada ayat yang memuji Allah, memuji orang-orang yang apabila dibacakan ayat-ayat Allah mereka tersujud atau sujud lalu mereka sambil menangis. Idza tutla alaihim, ketika dibacakan kepada mereka ayatul rahman, ayat-ayat Allah yang Maha Pengasih, kharru, lalu mereka tertunduk sujada, bersujud, wa bukiya, dan nangis. Ini artinya di sini Allah memuji kepada mereka orang yang karena menghayati ayat-ayat Allah lalu dia itu sujud. Nah ini makanya ini ada di dalam surat Maryam tentang sajadah. Jadi kalau kita membaca Quran itu ada 15 tempat di mana kalau kita mendengarkan ayat-ayat ini namanya ayat sajdah, ayat di mana kita disunahkan sujud tilawah. Sujud tilawah itu sujud satu kali,
yang dilakukan karena membaca ayat sajadah atau mendengar. Hukumnya sunnah saja. Sajadah wajibiyah. Jadi Allah, jadi nggak perlu wudu dulu, nggak perlu takbir dalam artian takbiratul ihram dulu, nggak, langsung saja kita langsung menghadap kiblat, kita sujud. Allahu Akbar. Kita baca sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Kalau hafal bacanya, kalau nggak hafal bacanya gimana? Ya udah langsung ya sujud membaca subhanallah atau subhanarabbiyal a'la, boleh saja. Intinya kalau kita dengar atau baca ayat sajadah ini disunnahkan. Namanya disunnahkan gimana? Kalau dilakukan dapat pahala, dapat keutamaan. Kalau nggak mau juga nggak dosa. Biasanya kalau imam mau membaca ayat sajadah ini, maka biasanya ngasih tahu kepada jamaahnya, kalau Bapak kita malam ini atau sholat kita akan membaca, akan melewati ayat sajadah. Nanti kalau saya sujud ikut, ya kan? Karena gitu, karena kita itu nggak ngerti ayat sajadah atau enggak, kita nggak hafal, nggak tahu. Kalau imamnya tahu-tahu langsung melakukan sujud tilawah, mau bingung karena belum pernah, ya kan? Langsung subhanallah, Ustaz lupa nggak rukuk ya, umpamanya. Nah, dikiranya ustaznya itu dari berdiri langsung sujud, padahal itu sujud tilawah. Atau yang bermasalah juga ibu-ibu yang pakai sutra, di belakang ada satirnya, ada penghalangnya. Di sini imamnya lagi Allah langsung sujud, ibu karena nggak melihat dikiranya ruku, ibunya di sini ruku. Habis di sini Allah Akbar, bangun lagi, ibu sujud. Padahal imamnya bangun ke atas, baca lagi, ya kan? Bingung, ya kan? Makanya ya bagusnya nih yang jadi imam mengingatkan, ya kan? Nah, ini disebutkan seperti itu. Nah, ini banyak ya dalilnya dari hadis. Di sini dalam satu riwayat juga disebutkan ada seorang sahabat namanya Abdullah bin Sakhir. Qala ataitu Rasulullah, saya datang kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa yusalli, pas waktu itu sedang salat sunnah. Wa li sadrihi azizun ka azizil mirjal. Dan beliau atau dia mendapati baginda sallallahu alaihi wasallam ketika sholat, wali sodri, dan di dalam dadana azizun ka azizil mirjal, maksudnya ada suara gemuruh, ya. Ini menggambarkan bahwa beliau itu dalam kondisi menghayati betul bacaannya, sehingga ada suara terseduh-seduh atau ada suara kelihatan sekali sedih banget gitu, menangis gitu. Baik, kita lanjut kepada poin berikutnya biar cukup waktunya. Poin yang ketiga, an-nafakhu asna as-salat lil hajah. An-nafkhu yaitu meniup asna as-salati, di tengah-tengah salat, li hajatin, karena ada hajat. Fa'an Abdullah bin Umar qala in kashafatis syamsu ala ahdi Rasulullah sallam summa nafakha fi akhir sujudihi summa summa qala rabbi alam tu'adzibni ala in tu'adzibhum wa ana fihim alam ta'idni ala tu'adzibhum wa hum yastaghfirun. Jadi sini disebutkan ada seorang sahabat namanya Abdullah bin Umar. Suatu ketika baginda Rasulullah SAW dalam sholatnya itu di akhir sujudnya itu beliau meniup.
Mungkin kalau ada keperluan dalam artian bukan ini menjadi sunnah yang tidak ada alasan. Karena Nabi Muhammad SAW itu pernah niup, kita sholatnya niup bukan. Tapi maksudnya kalau ada perlu, mungkin terlalu banyak debu atau apa tempat sujud kita, ada apa, makanya ini termasuk yang dibolehkan. Sini saya bacakan ada satu hadis, ata'adda birishil hammam fi masjidil haram idza sajadna faqala unfukhu. Jadi ada seorang, wa an Aiman bin Nabil qala, dari sahabat Aiman bin Nabil qala berkata, qultu li Qudamah bin Abdullah bin Amr al-Kalabi, saya pernah berkata kepada Qudamah bin Abdullah bin Umar al-Kalabi bin Amr al-Kalabi, sahibi Rasulullah, itu sahabat Nabi. Jadi sahabat Nabi pernah berkata, ata'adda birishil hamam fi masjidil haram idza sajadna, apakah kamu terganggu dengan bulu-bulu burung burung dara di Masjidil Haram ketika sujud? Faqala unfuhu, kalau gitu kamu tiup dulu. Jadi di sini mungkin digambarkan di Masjidil Haram dalam kondisi tertentu mungkin ada burung-burung, lalu bulunya mengotori tempat sujudnya. Di sini ternyata dibolehkan. Ini bila diperlukan kita meniup-niup dulu. Ini disebutkan di sini karena tempat sujudnya banyak bulu-bulu burung, rishil hammam, maka kita boleh tiup dulu. Nah, ini gambaran bahwa meniup baik alasannya karena untuk menghilangkan debu atau keperluan yang lain itu dibenarkan, artinya dibolehkan, tidak batal sholatnya. Yang keempat, at-tanahnuh fi sholali hajah. Ya, dehem itu karena gatal lehernya, ya kan? Karena kayak bapak itu ada yang mengganggu di sini mau bacaan, di tengah-tengah bacaan atau sebelum membaca, namanya nah atau tanahnuh. La ba'sa biha fi shalat, tidak apa-apa ketika dehem-dehem waktu salat. Dzalika anna Nabi sallallahu alaihi wasallam innama harrama takallum fi shalat. Karena yang disyaratkan oleh Nabi Muhammad SAW, yang haram itu berbicara. Kalau berbicara, ngomong itu baru membatalkan sholat. Tapi kalau hanya dehem-dehem dan niatnya tidak candaan, yang benar-benar karena ada sesuatu yang mengganjal, ya gitu kan. Kadang-kadang bacaan itu nggak bunyi, nggak keluar, bunyinya serak, ya kan? Nah, boleh kita apa? Dehem dulu. Bukan dalam rangka nyindir imam. Kalau nyindir imam karena bacaannya kepanjangan, nah itu batal nggak kira-kira? Ya, pura-pura karena imamnya panjang itu surat Al-Buruj nggak dibagi dua, tapi langsung selesai ya. Di belakang, ya kalau sekarang karena subuhnya ya cepet ya insya Allah ya. Tapi kalau subuhnya agak siang, ya kan, kita mau buru-buru berangkat, imamnya panjang banget, ya, dari belakang memang nah itu beda lagi tuh. Nah, yang nggak boleh itu kalau niatnya untuk nyindir, ya kan, ya walaupun nggak batal. Tapi yang dibolehkan di sini mubah apabila memang ada keperluan. Yang tidak boleh itu kalau bicara. Innahu la yusrifu fiha syai'un min kalamin nas. Enggak boleh itu di dalam sholat itu, tidak boleh orang itu melakukan islah. Tidak ada perbaikan sedikit pun dari perkataan orang, mengingatkan orang semuanya, mengingatkan dengan cara bicara. Wa nahnaha la tadkhulu fi musammal kalam aslan. Sedangkan dehem-dehem ini tidak masuk ke dalam kategori perkataan. Fa innaha tadullu bi nafsiha wa la ma ghairiha minal alfaz. Jadi intinya tidak apa-apa.
di sini malah disebutkan fa innal kalam, di sini al kalamul yasir li maslahatus shalah. Wah ini walaupun memang debatable, tapi kita ngelihatnya ya di sini disebutkan al kalamul yasir, pembicaraan yang sedikit, li maslahatus shalah, untuk kemaslahatan sholat. Ini dikatakan dibolehkan. Walaupun kita juga ya jangan gampang-gampang gitu. Karena apa? Karena termasuk yang membatalkan sholat adalah al-kalam, berbicara. Tapi di sini ketika memang perkataan itu sedikit dan memang untuk perbaikan atau untuk kebaikan sholat, maka dibolehkan. Coba saya baca aja dulu. Fa innal kalam li maslahatis shalah la yubtiluha. Sesungguhnya perkataan untuk kemaslahatan sholat tidak membatalkannya. Idza kana minal imam awil makmum syaritata alla yakfur. Ketika perkataan itu dari seorang imam atau seorang makmum, alla yusaritata alla yakfur, dengan syarat memang sedikit. Wa alla yatawaqqaf fi at-tafhimi alaihi. Wa alla yatawaqqaf at-tafhimi alaihi, dan memang perlunya memang untuk memberi paham dalam artian untuk kemaslahatan sholat. Ada kasus umpamanya orang sholat itu begitu takbiratul ihram atau begitu takbir dari berdiri, kemudian dia tidak membaca Al-Fatihah langsung surat. Padahal yang namanya Fatihah itu adalah rukun. Cara mengingatnya gimana? Cara mengingatkannya, karena kalau namanya diingatkan subhanallah, apa yang salah itu kan? Nah, mungkin bagusnya itu bagaimana? Dapat dibaca Fatihah dulu, atau kita ingatkan Fatihah, atau belum baca Fatihah. Karena ini menyangkut kemaslahatan. Kalau nggak dibaca itu sholatnya desa, dan itu pernah terjadi. Saya mendengarkan satu cerita, ada salah satu sholat di kampung RRI, misalnya itu yang dekat sana itu. Nah, jadi imamnya sholat id itu, habis sholat id rakaat pertama normal benar, takbir 7 kali, habis itu baca Al-Fatihah, kemudian surat, kemudian ruku, sujud dan seterusnya. Begitu rakaat kedua bangun dari rakaat kedua, langsung harusnya takbir 5 kali. Habis takbir 5 kali harus baca Fatihah. Yang biasanya orang suka lupa itu takbirnya, justru nggak baca takbir 5 kali langsung Fatihah. Ini enggak, Fatihah takbirnya 5 kali udah benar, tapi habis dari takbir dia langsung surat, nggak ada Fatihah. Bagaimana cara mengingatkannya? Kalau dia maunya dengan dibacakan ayat apa, karena dia nggak salah ya kan? Mau dibacakannya. Ini dalam kondisi seperti ini kita boleh berbicara pendek, tapi yang kira-kira apa? Kita katakan belum Fatihah, baca Fatihah dulu. Itu boleh kayak gitu, karena ini bukan perkataan yang dialog antara kita dengan orang lain dalam urusan selain sholat. Ini untuk murni kemaslahatan supaya sholat kita jangan sampai batal karena tidak membaca Al-Fatihah. Nah, ini saya akan gambarkan di sini. Wa mimma yadullu ala dzalika hadisul dzil yadain al-masyhur fi qissati shalatin nabi. Di antara yang menjadi dasar kenapa berkata itu boleh adalah hadis yang diriwayatkan dari sahabat Nabi namanya Dzil Yadain. Ketika beliau bersama Nabi SAW sholat asar, fasallama min rakaataini, Nabi Muhammad SAW
berjamaah dengan para sahabat sholat asar. Pas sudah 2 rakaat baginda itu salam. Sholat asar berapa rakaat harusnya? 4, ya kan? 4. Tapi Nabi Muhammad baru 2 rakaat kemudian salam. Selesai salam, lalu ada sahabat bertanya, "Aqsarta shalah ya Rasulullah am nasita?" Wahai baginda, apakah engkau memang mengqasar sholat dari 4 menjadi 2 atau baginda lupa? Faqala Rasulullah sallallahu kullu dzalika lam yakun. Bukan, saya enggak niat qasar kok. Faqala qad kana ba'da dzalika Rasulullah sallallahu fa aqbal Rasulullah sallallahu ala nas faqala usduq asadaqa dzul yadain. Jadi begitu ditanya sama Dzul Yadain, wahai baginda, apakah baginda niat mengqasar sholat dari 4 jadi 2 atau baginda lupa? Terus emang begitu, mungkin baginda mengatakan emang begitu, tadi hanya 2. Nabi Muhammad SAW bertanya seperti itu. Habis itu Nabi Muhammad memastikan kepada para sahabat, apakah yang dikatakan Dzul Yadain benar bahasanya hanya sholat 2 rakaat saja? Kemudian para sahabat mengatakan benar wahai baginda. Kemudian apa? Fa'atamma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baqiya minas shalah. Lalu baginda itu melanjutkan. Ini pelajaran yang penting juga kalau kita sholat, kadang-kadang kita berjamaah nih, jamaah kok kurang 1 rakaat. Kurang 1 rakaat kita udah salam. Harusnya kan kita datang tadi masbuk itu masih apa? Masih harus bangun sekali lagi untuk melanjutkan supaya sholat kita rakaatnya lengkap. Tiba-tiba imamnya salam, kita ikut salam. Samping kita ada yang ingetin, baru 2, kurang 1 lagi. Oh masa? Kan ngomong begitu kan? Oh masa? Oh iya ya. Nah kita langsung kita bangun lagi, kita lanjut Allahu Akbar, kita membaca surah Al-Fatihah. Kemudian kita rukuk sujud, kemudian sebelum salam kita sujud sahwi. Enggak berarti kemudian yang 2 itu enggak dianggap, bukan. Tapi selagi apa? Selagi memang dijedah dengan waktu yang pendek dan ngomongnya belum terlalu banyak. Kalau udah ngomongnya banyak banget ngobrol ya udah ulang lagi ya. Tapi kalau baru ngomong sedikit, ya, tadi hanya sekedar masa perasaan sudah 3, namanya Nabi itu enggak kamu 2, ya udah kita tambah 1 lagi. Baik kita pribadi maupun kita jadi imam. Selesai salam, tahu makmum mengingatkan, Ustaz, baru 2, kalau maghrib baru 2 mamanya. Masa? Ya udah ayo. Kita bangun lagi, kita tambah 1 lagi. Ya mungkin agak gaduh dikit itu, tapi selagi memang bisa kita yakini itu waktunya si pendek, pembicaraannya belum melebar kemana-mana untuk kemaslahatan dan kebenaran sholat kita, maka insya Allah itu tidak apa-apa, berarti mubah. Ini masih ada sedikit lagi ya, nggak apa-apa biar jangan tanggung. Alhamdu fi shalah liman atisa wa yajuzu liman atisa aw atasa fi shalah an yahmadallah fi nafsihi lakin la yashmutu sahibuhu. Boleh seorang yang lagi sholat memuji Allah ketika bersin, tetapi temannya tidak perlu menjawabnya. Jadi kalau di luar sholat ada kita bersin, kita mengucapkan alhamdulillah. Lalu orang lain mengucapkan yarhamukallah. Lalu kita balas lagi yahdikumullah. Ini kalau di luar sholat. Tapi kalau di dalam sholat, karena ini ada khitab itu artinya ada lawan bicara kita, orang yang sesama jamaah ya. Karena biasanya kalau di luar sholat sahabatnya mengucapkan alhamdulillah, dia langsung mendoakan ya yarhamukallah. Maka kalau dalam sholat jangan. Tapi yang dibolehkan ini hanya yang bersin saja. Yang lagi bersin atau yang habis bersin mengucapkan alhamdulillah. Nah, tapi yang lain nggak perlu mendoakan. Kenapa? Karena di situ ada pembicaraan
yang sifatnya khitabnya kepada orang kedua, kan? Shallaitu khalfa Rasulullah sallallahu fa'atistu faqultu alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi. Falamma shalla wa sarafa qala manil mutakallim fi shalah qala Rifa'ah ana ya Rasulullah sallallahu faqala walladhi nafsi bi yadihi laqad ibtadaraha bid'atun wa salasuna malakan aini mas'adu. Ini ada riwayat lain mengatakan ada seorang sahabat ketika dia bersin kemudian membacakan alhamdulillah hamdan thayyiban katsiran mubarakan. Baru selesai sholat, baginda bertanya siapa tadi yang berbicara. Lalu dilaporkan sama sahabat, ini Rifa'ah wahai baginda. Maka ternyata baginda mengatakan walladzi nafsi biyadi, sungguh demi zat yang aku ada di genggamannya, laqad ibtadara, sungguh telah berlomba-lomba untuk mencatat tadi pahalanya bid'atun wa salasuna, 30 malaikat lebih. Nah, jadi ini merupakan amalan terpuji. Mengucapkan alhamdulillah ternyata dibolehkan. Alhamdulillah fi shalah lil amri sarih al mufrih. Di sini disebutkan juga mengucapkan alhamdulillah. Kalau tadi karena bersin, kalau ini membaca alhamdulillah karena ada perkara yang menyenangkan, yang mendapatkan nikmat. Ternyata ini juga dibolehkan. Intinya boleh ya, karena alhamdulillah ini tidak ada kata-kata yang menunjukkan kepada orang kedua. Kalau ke orang kedua itu dalam dialog, dalam berkomunikasikan, ada orang pertama saya, kemudian orang kedua itu adalah lawan bicara kita. Nah, ketika ada kata-kata yang sifatnya tidak ada dialog dengan lawan orang lain atau dengan yang lain, maka di sini hukumnya dibolehkan. Termasuk alhamdulillah itu dibolehkan, baik karena bersin maupun karena ada sesuatu yang menyenangkan. Taklimul musalli wa su'alihi lil hajah, berbicara kepada orang yang sholat dan bertanya karena ada hajat. Orang lagi sholat kemudian diajak bicara oleh orang yang di luar sholat, tapi kita tidak menjawab, ya nggak apa-apa ya kan, kita boleh. Umpamanya ada sahabat kita lagi sholat salah menghadap kiblatnya, ya kan, harusnya menghadap ke sana, umpamanya dia ke sana ke sini, lalu diingatkan, itu salah kiblatnya. Kita nggak harus membatalkan. Kalau dikasih tahu ini kiblatnya ke sana, ya udah kita tinggal belok saja, ya kan. Nggak mesti harus dibatalkan, karena di sini termasuk boleh adalah berbicara atau memberitahu kepada orang yang sedang sholat karena ada keperluan. Faqad taqaddama fi qissati Jabir lamma arsalahu Nabi sallallahu alaihi wasallam ila Bani al-Mustaliq annahu ata an-nabiy wa huwa fi shalah faqallamahu falam yurd alaihi wa asyara ilaihi bi yadihi. Sungguh ada satu riwayat Jabir bin Abdullah, ketika itu beliau menjumpai Rasulullah SAW. Tiba-tiba di dalam perjumpaan beliau itu kemudian didapati baginda sedang sholat. Sholatnya dalam satu kondisi dia mungkin di atas kendaraan atau apa. Jadi sama Jabir ini diajak bicara karena nggak tahu aja, karena nggak tahu. Nabi Muhammad SAW diajak bicara sedangkan beliau sedang sholat. Falam yarudda alaihi, maka Nabi Muhammad tidak menjawab. Wa asyara ila biyadihi, tapi beliau menjawab dengan isyarat tangannya. Wa kadzalika taqaddama hadis Asma, ada satu hadis yang diriwayatkan dari sahabiah Asma binti Abi Bakar. Qalat ataitu Aisyah, saya datang kepada ibunda Aisyah hina khasyafatis syams, ketika terjadi gerhana matahari. Fa idzan nasu qiyamun, lalu saya mendapati orang-orang sedang berdiri salat. Wa idza hiya qa'imatun tusalli, dan ibunda Aisyah juga saya lihat sedang salat. Faqultu, kemudian saya bertanya, orang lagi salat ditanya,
malin nas, itu orang lagi apain, pada sholat apa? Fa asyarat dia lalu ibunda Aisyah berisyarat dengan tangannya ila sama. Oh ini sholat gerhana, tapi tidak ngomong, hanya isyarat saja. Jadi Asma binti Abi Bakar ingin menjumpai ibunda Aisyah. Tiba-tiba setelah ditemukan ternyata beliau dengan para sahabat yang lain, para sahabat yang lain sedang sholat gerhana. Lalu Asma bertanya, wah ibunda ada apa ini orang bersolat, gitu kan? Yang ngomong itu yang dia tidak sholat, yang diajak ngomong ibunda Aisyah dalam keadaan sholat. Beliau tidak menjawab, tapi berisyarat, masih tahu oh ini orang lagi sholat gerhana, menunjuk ke atas. Baru kemudian di sini menunjukkan bahwa tidak apa-apa kita berbicara kepada orang yang sedang sholat karena ada hajat. Wallahu a'lam bishawab. Itu barangkali insyaallah nanti kita lanjutkan dengan perkara-perkara yang tidak boleh. Kalau ini tadi perkara-perkara yang boleh, baik perbuatan maupun bacaan. Wallahu a'lam bishawab. Waktu juga yang membatasi kita. Tidak ada yang mau menambahkan atau menyampaikan sesuatu, bertanya sesuatu, falyatafadhal. Alhamdulillah. Baik jemaah, langsung saja kita buka sesi tanya jawab terkait tentang tema kita pada subuh ini atau di tema di persidangan. Mungkin dari ibu ada yang ditanyakan terkait tentang kajian kita pada subuh ini. Bapak, ini sudah ngerti semua, alhamdulillah ya. Semua. Mungkin bisa langsung doa saja. Baik, alhamdulillah karena sudah paham semua, tidak ada yang perlu ditanyakan, gak usah dipaksakan. Berarti sudah pintar semua. Kita akan lanjut dengan berdoa. Mudah-mudahan Allah SWT berkahi majelis kita, Allah berikan kepada kita ilmu yang bermanfaat, Allah berikan taufik untuk mengamalkan ilmu yang kita pelajari, dan kita doakan juga saudara-saudara kita di Palestina khususnya ya. Ada 3 alasan kenapa kita harus selalu support kepada Palestina. Yang pertama, kita yakin bahwa mereka sedang terzalimi. Kezaliman ya. Ada orang yang membuat analogi sangat bagus. Orang Palestina itu seperti dia orang yang mempunyai sebuah rumah, lalu rumah itu direbut sama garong, dia dikeluarkan dari rumah itu, rumahnya diambil, lalu yang punya rumah itu dibuatkan kandang ayam, kandang sapi, suruh tinggal di situ. Setelah itu sama yang ngerampok ini, kemudian orang yang di kandang itu setiap hari dikasih makanan, terserah dia makan apa gitu. Karena sekarang ini orang-orang yang di Palestina itu, mereka semua itu sudah negerinya diambil, semua diambil, rampas semua habis, kemudian mereka diisolir di sebuah tempat namanya di kota Gaza di situ. Dengan tempat yang sangat terbatas, kemudian fasilitasnya semua dibatasi, listriknya dibatasi, airnya dibatasi, semua makanan, obat-obatan semua yang masuk ke situ nggak ada, kecuali dikontrol sama Israel. Karena itu ada negara di dalam negara, semua yang atur-atur. Makanya dulu ada fatwa orang tidak boleh pergi ke Israel, ke Masjidil Aqsa, bahkan orang nggak boleh pergi ke Masjidil Aqsa. Itu banyak orang-orang yang umroh apa berkunjung ke Masjidil Aqsa. Kenapa waktu itu pernah sampai ada larangan? Karena ketika kita masuk ke Masjidil Aqsa itu ternyata semua uang kita, mulai dari urusan visanya, urusan nanti kita, semua itu adalah diambil sama Israel. Dan Israel itu untuk apa? Ya untuk memperkuat dia. Di antaranya ada sebagian harta yang didapat dari orang-orang yang berkunjung situ untuk membeli senjata. Senjata untuk siapa? Untuk nembak saudara-saudara kita. Jadi negaranya diambil, ibaratnya rumahnya diambil, yang punya rumah ditaruh di kandang, kemudian dikasih makan. Bahkan kemarin ada kata-kata yang menyakitkan sekali, nih orang-orang ini seperti apa ya, ibaratnya kayak binatang. Yang kedua, karena mereka saudara kita, sesama muslim saudara.
Kata Rasulullah SAW, unsur akhaka zaliman aw mazluman. Tolonglah saudaramu, mereka itu terzalimi. Yang menzalimi kita tolong dengan dicegah, yang terzalimi kita bantu. Bantu dengan apa yang kita bisa, ya kan? Jadi ketika kita melihat saudara-saudara kita ya seperti itu, maka wajib. Yang ketiga, sebetulnya kita ini diwakili sama mereka. Karena yang namanya Palestina ini adalah bumi Allah, bumi suci, buminya para nabi. Di situ ada Masjidil Aqsa, di situ kiblat pertama umat Islam, dari situ baginda Mi'raj. Artinya mereka ini sedang mempertahankan bumi Allah, buminya umat Islam. Jadi jangan sampai kita katakan kenapa sih orang-orang Israel, orang-orang Palestina tidak pergi aja ke situ. Ya kalau mereka pergi, siapa yang akan mempertahankan Masjidil Aqsa? Siapa yang mempertahankan bumi suci ini? Ya. Kita harusnya merasa berterima kasih. Mereka sudah mengorbankan semuanya demi mempertahankan negerinya. Walaupun selama ini umat Islam, apalagi umat-umat lain nggak peduli bagaimana mereka dibantai setiap tahun, bagaimana sekian wanita, sekian anak-anak, sekian pejuang menjadi syahid. Kita merasa ayam aja. Kita katakan itu kan urusan mereka, itu kan urusan orang Israel sama orang Palestina. Bukan, itu adalah urusan umat Islam. Bahwa bumi Palestina adalah bumi yang Allah berkahi. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu wasami'un. Jadi memang ini khusus, ini jangan sampai kita terbawa provokasi sama orang-orang yang tidak ngerti, khususnya orang-orang barat, orang-orang yang memihak Israel, orang-orang yang suka membenci kepada Islam, lalu kita mengatakan, "Oh, ini orang Palestina itu teroris, orang Hamas ini teroris." Bukan teroris, mereka itu sedang mempertahankan haknya. Ibarat orang punya rumah sama perampok ini diusir, ya, dikasih tempat yang seadanya, kemudian rumahnya dikuasai, lalu dia mengatakan kami berjasa karena kami ngasih makan, ngasih rumah ke dia. Jadi begitulah ya. Mari kita doakan mudah-mudahan Allah SWT menerima mereka yang syahid, memberikan kesabaran mereka yang sekarang sedang ya duka begitu dalam karena musibah, dan mudah-mudahan Allah segera merdekakan ya bangsa Palestina, segera merdeka ya. Dulu ketika kita merdeka tahun 1945 mereka sudah mengakui kemerdekaannya. Jadi kita ini hutang budi kepada mereka. Tapi setelah 78 tahun kita sudah merdeka, sampai sekarang mereka belum merdeka. Maka kita doakan mudah-mudahan segera merdeka dan Masjidil Aqsa segera kembali kepada tangan kekuasaan orang muslim, karena sekarang dikuasai sama Zionis Israel. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamna warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'da tafarraqan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz.